Dagingnya malah lebih tebal ya Kang ya kalau ini ya. Jadi dia cocok untuk dibikin sashimi ya. Apa itu temikil? Dia biasanya hidupnya di antara sela-sela batu ya Pak? Butuh waktu 4 jam perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 4 dari Bandar Lampung untuk sampai di Teluk Kiluan. Demi melihat dari dekat lumba-lumba di Teluk Kiluan yang terletak di Kabupaten Tanggamus ini, saya melanjutkan perjalanan dengan mengarungi laut yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kiluan menjadi area migrasi lumba-lumba hidung botol. Kemunculannya selalu dalam jumlah ratusan, bahkan ribuan, karena lumba-lumba selalu hidup bersama koloninya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi sulit untuk ditemukan. Lupa. Jangan juga nggak ada. Saya sama Pak Basar ini memang niatnya mau cari lumba-lumba karena image Kiluan identik dengan lumba-lumba. Tapi hari ini tidak ada lumba-lumbanya, sayang banget. Nah ini memang faktornya macam-macam. Karena hari ini cuacanya anginnya kencang, nelayan cuma mengandalkan dari penglihatan aja gitu. Kalau pas dia lompat kelihatan. Hari ini no, nggak kelihatan. Nah, tapi ternyata bahwa lautnya Kiluan ini sendiri juga hancur. Nah, masih ada yang pengeboman ikan, masih ada yang pakai potas. Nah, jadi nggak ketemu nih. Kalau misalnya karang-karangnya hancur, it means ikan-ikan tidak ada. Ikan tidak ada, ikan besar-besar sampai ke lumba-lumbanya pun nggak ada dong. Ya kan? Nah, ini saya mau ke darat, mau ketemu sama ada sekelompok orang yang berinisiatif untuk merehabilitasi karang-karang di sini. Motonya mereka Save Our Coral. Nah, kita kembali ke darat aja kayaknya ya Pak ya. Menciptakan taman koral baru menjadi salah satu upaya mengembalikan kehidupan di Teluk Kiluan yang mati akibat bom ikan. Modalnya hanya serpihan koral mati dari habitat aslinya dan semen putih. Halo, sudah siap? Siap. Nah, ini yang saya bilang. Tarik sini sedikit. Nah, jadi menyikapi lingkungan yang rusak, ternyata ada person-person yang care dengan tumbuhan koral juga ya. Jadi maksudnya mau rehab, niatnya rehab. Terus mau nyari bibitnya dulu ini pertama. Kita mau nyari bibitnya dulu, habis cari bibit baru kita nanam. Siap, cari bibit koral nih di situ. Dalamnya kira-kira berapa meter ya? 2 sampai 3 meter. Sampai 3 meter. Sip. Itu ya pelampung itu ya? Oke, ya di pelampung itu. Oke, ya. Berjalan 1 tahun, kini koral muda sudah banyak tumbuh subur di tempat yang terkena sinar matahari. Kontur pesisir yang didominasi batuan karang dengan kedalaman maksimal 20 meter memberikan keuntungan mempercepat munculnya bibit baru. Meskipun pertumbuhan bibit terhitung lama, hanya sekitar 1 hingga 2 cm setiap tahun, namun penanaman secara berkala dapat mempercepat pertumbuhannya. Selain sebagai tempat pertumbuhan ikan-ikan kecil, terumbu karang yang sehat kelak dapat bermanfaat sebagai pemecah ombak dan juga sebagai penahan abrasi. Sudah diambil bibitnya dan tetap ambilnya juga secukupnya ya? Ya. Ini kita cuma perlu 9 aja bibit. 9 biji. Mau dipasang ke 9 substrat. Substrat. Oke, yuk mau dipasang. Ini kelihatan rangkanya ini dari rangka
tempat tidur. Bekas ya. Nah, jadi memang rius semuanya. Tapi memang pakai ini nggak masalah ya di bawah ya. Nggak masalah. Itu kan yang pertama tadi tuh ada apa ya? Kayak kawat gitu juga. Oh itu Kayak spring bekas ya? spring bekas pertama, terus kita nempelinnya nggak pakai media substrat tapi langsung ke besinya. Ternyata bisa Ternyata juga. berhasil dan perkembangannya jauh lebih cepat. Kenapa ini pakai substrat? Karena ini difungsiin sebagai coral garden. Jadi suatu saat begitu ini sudah tumbuh besar, kita bisa pindahin ke tempat coral-coral yang sudah mati. Setiap bibit yang dibawa naik harus selalu dalam keadaan basah guna menghindarkan koral mudah stres yang berdampak buruk dalam pertumbuhannya. Jadi kalau saya di bawah itu tadi seperti waktu pas pertama kali turun itu kan kayak maaf sampah-sampah kering jelek ya. Tapi begitu pas agak ke tengah sedikit yang di situ di tempat ditaruh coral paintingnya itu udah mulai banyak ikan-ikan. Ada kima juga. Iya. Kalau dulu kan lumba-lumba sampai ke sini-sini. Kalau dulu lumba-lumba sempat masuk ke sini. Karena masih bagus ya bawah lautnya. Tahun 2008 sampai 88. Ya, berarti dari 87 sampai ke 2008. Nah, itu di sini memang dulu sempat marak banget pengebunan ya bang ya. Iya, dari tahun 90-an. Nah itu kan sayang gitu maksudnya. Jadi susah juga kita mau lihat lumba-lumbanya sampai ke tengah. Kalau beruntung dapat lihat tapi misalnya sedikit pun, ya karena nggak bisa lihat sama sekali. Ya. Jadi memang save our coral ya Pak. Iya. Mendukung ya Pak. Iya, Sangat sih kalau misalnya masyarakat lokal juga udah semangat, yang datang ada baiknya juga mensupport kegiatan yang kayak gini. Harapannya apa Harapannya, untuk ini koral-koralnya? oke, harapannya sih semoga lebih cepat tumbuh Tumbuhnya cepat oke. dan lumba-lumba datang kembali dan mudah-mudahan semua pengunjung yang datang bisa ikut tanam, Ya, bukan hanya ada keuntungan dari alam tapi ikut ngebantu. that's it. Karena semua yang ada di dunia ini memang titipan. Ya, Jadi betul. balik lagi ke kita, kalau kita nggak ngejaga, sia-sialah, sayang.